Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi anatomi pertemuan pertama. Kalian bisa buka sebutannya yaitu bab 1 halaman 4. Nah, untuk yang materi pertama di sini kita akan ngebahas bagian regio-regio yang ada di muka kita atau bagian-bagian apa saja sih yang ada di muka kita. Jadi yang pertama itu ada regio frontalis, dia itu bagian dahi. Kemudian ada regio orbitalis, dia itu bagian mata. Kemudian ada regio infraorbitalis sama regio zygomatica. Yang dimana si regio zygomatica atau zygomaticus ini terdiri dari beberapa regio lagi. Yang pertama itu ada regio buccalis, regio oralis, kemudian ada regio mentalis, sama regio nasalis, dan kemudian ada regio temporalis. Nah, setelah itu kita bisa melihat di bagian di gambar yang selanjutnya. Di gambar ini kita bisa melihat yaitu ada regio parietalis, kemudian di sini ada regio temporalis sama regio occipitalis. Nah, kita tahu bahwa regio-regio ini menjelaskan tulang apa saja sih yang ada di tulang-tulang apa saja sih yang ada di regio tersebut. Makanya kalau misalkan sebagai contoh kayak gini, di sini ada regio zygomatica. Berarti di situ ada tulang yang dinamakan os zygomaticus. Oke, selanjutnya sekarang kita bahas yang bagian kranium. Oke, di sini kita lihat os frontalis yang ditebelin, yang tulisannya tebal sini. Yang dimana sih os frontalis ini dibagi lagi menjadi bukan dibagi lagi, ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada pons, kemudian yang kedua itu ada glabella, kemudian ada arcus superciliaris. Setelah itu ada bagian orbita, yang dimana ini tuh mata kan, bagian mata. Nah, dia tuh punya margo atau batasan-batasannya. Ada apa saja sih? Yang pertama itu ada margo supraorbitalis, berarti dia itu margo bagian atas. Kemudian ada margo, berarti di bawah sini nih. Ada margo infraorbitalis, berarti bagian bawah. Kemudian ada foramen-foramennya. Ada foramen supraorbitale sama infraorbitale. Berarti kalau misalkan foramen supraorbitale dia tuh bagian atas, kalau foramen infraorbitale berarti dia tuh yang bagian bawah. Oke, selanjutnya kita ke os nasal. Berarti dia tuh bagian hidung. Yang dimana sih os nasal ini? Pemisahnya itu ada yang dinamakan sutura internasalis. Dia itu pemisah. Oke, selanjutnya ada os maxillaris. Yang dimana sih os maxillaris ini? Dia itu bagian yang ada di samping si os nasal, atau bagian yang bagian si hidung. Nah, dia itu dibagi lagi menjadi dua, ada bagian dextra berarti bagian kanan, bagian sinistra yaitu bagian kiri. Kemudian ada os zygomatica. Si os zygomatica ini dia tuh os zygomatica atau os zygomaticum. Nih, dia tuh kalau misalkan kita raba, dia tuh pipi tulang pipi yang paling menonjol. Kalau misalkan kita raba pipi kita, dia tuh tulang yang paling menonjol di pipi kita. Terus kemudian ada os mandibula, dia tuh di bagian dagu, tulang bagian dagu. Oke, selanjutnya kita buka yang halaman selanjutnya. Nah,
Oke, di halaman ini kita menjelaskan sutura-sutura yang ada di os keranjang ini. Jadi sutura ini, kalau misalkan sutura ini ada rumusnya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari depan, berarti rumusnya itu dari atas ke bawah. Sebagai contoh, misalkan os frontal dan os zigomatica. Berarti suturanya yaitu fronta zigomaticus. Kemudian kalau misalkan os frontal dan os laximaris, berarti suturanya sutura frontola crimalis. Oke, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari samping, berarti rumusnya itu dari luar ke dalam. Sebagai contoh, misalkan os zigomatica dan os maxillaris, berarti sutura zigomatico maxillaris. Oke. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa di sini ada sutura coronalis dan sutura lambdoidea. Oke, jadi dia tuh yang memisahkan antara si os frontalis dan os parietalis. Kalau si sutura coronalis ini, kalau misalkan si sutura lambdoidea ini, dia tuh yang memisahkan parietalis dan os occipitalis. Jadi si os temporalis ini, kita melihat yang si os temporalis, dia itu dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian squamosa, berarti dia itu bagian yang besar. Kalau misalkan ada bagian yang kecil yang dinamakan si mastoidea, dia itu bagian yang kecil. Oke. Sekarang kita bahas yang oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas yang bagian ini. Jadi di sini tuh kita lihat di sini ada yang dinamakan vertex. Dia tuh bagian yang menonjol di tulang atas tengkorak. Jadi bagian tertinggi atau bagian yang paling menonjol di atas tengkorak tulang kita. Oke. Selanjutnya, nah di sini tuh di gambar ini kita bisa lihat ada sutura lambdoidea-nya itu terlihat sekali di sini. Terus kemudian di sini juga ada inion, yang dimana inion ini tulang menonjol di bagian belakang kepala, tulang yang paling menonjol di bagian belakang tulang kepala. Terus kemudian halaman selanjutnya kita bisa lihat di sini ada di gambar ini yang kita tekanin yaitu di bagian crista frontalis, yang dimana si crista frontalis ini tempat melekatnya pollex cerebri. Kemudian ada lapisan-lapisannya. Yang pertama itu ada lapisan eksterna. Nah, lapisan eksterna berarti dia tuh lapisan paling luar dan yang paling tebal. Kemudian ada lapisan diploe. Nah, lapisan diploe itu jaringan spongiosa. Kemudian ada lamina interna, berarti dia tuh lamina paling dalam. Dia tuh yang dekat dengan otak dan dia tuh paling tipis. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas gambar yang ini. Jadi di gambar ini kita bisa melihat di sini ada foramen rotundum, yang dimana dia tuh foramen tapi tidak bolong atau tidak menembus. Kemudian foramen Rossjuma ini dia tuh singkatan. Kemudian
Foramen paling besar yaitu foramen magnum. Kita bisa lihat di sini ada foramen magnum. Nah, itu foramen yang paling besar. Oke, selanjutnya nah, di sini kita bahas basis krani. Yang dimana di bagian anterior kita tuh bisa melihat lamina cribrosa. Dia tuh lapisan maksudnya bagian anterior atau bagian depan. Kemudian bagian media terdiri dari ada clivus, kemudian ada foramen spinosum, kemudian ada foramen lacerum. Kemudian bagian belakang atau bagian posterior kita bisa melihat di sini ada fossa cerebralis. Itu bagian belakang atau bagian posterior. Yang dimana si bagian fossa cerebralis atau bagian belakang ini mempunyai isi, yaitu ada cerebellum, pons, sama medulla oblongata. Oke, kita lanjut. Untuk foramen-foramen ya, untuk yang melewati foramen-foramennya kita bisa lihat di halaman 17. Di situ kita bisa lihat apa saja yang melewati foramen tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas yang cranium. Ini tulang tengkorak anak kecil, yang dimana dia tuh punya fontanel, os frontale. Jadi itu bagian depan. Oke, dia tuh punya fontanel atau yang bisa kita bilang ubun-ubun, yang dimana si ubun-ubun ini akan tertutup pada umur ke 3 tahun, pada umur 3 tahun. Dia juga punya ponticulus atau ruang berdispensasinya menjadi otak. Oke, ini sama saja. Nah, kita bisa lihat di sini suturanya dia itu akan berakhir sampai umur 50 tahun. Kemudian si fontanel ini atau ponticulus ini dia itu akan tertutupnya itu pada tahun berapa, kita bisa melihat di tabel sini. Di tabel sini. Oke, baik. Selesai penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih.